datang dari penyelenggara Haji Furoda 2025. Ribuan calon jemaah yang telah bersiap berangkat ke Tanah Suci kini harus menghadapi ketidakpastian setelah pemerintah Arab Saudi resmi menutup penerbitan visa haji pada 26 Mei 2025. Keputusan tersebut berdampak besar bagi jamaah Haji Furoda, jalur haji non-kuota yang selama ini menjadi alternatif bagi mereka yang ingin berangkat tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Menurut Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, hingga saat ini tidak ada lagi visa yang bisa diproses, termasuk bagi jamaah yang sebelumnya telah mengajukan permohonan. Bahkan, beberapa pihak telah mengkonfirmasi bahwa visa Haji Furoda tidak akan diterbitkan sama sekali tahun ini. Kuota haji Indonesia ini tahun ini lengkap 221.000 jamaah haji reguler dan haji khusus mendapatkan haknya, artinya semua berangkat. Yang tahun ini terjadi adalah bagi jamaah yang menggunakan visa Furoda yang biasanya tahun-tahun lalu itu keluar, sampai saat ini visa Furoda murni untuk Indonesia tidak dibuka. Bahkan Ketua Umum Ampuri sudah mendatangi Kementerian Haji untuk mengklarifikasi pada tanggal 25 Mei apakah haji Furoda ini akan keluar atau tidak. Ternyata tidak keluar. Itu sebetulnya udah bukan hal yang aneh ya, dari tahun ke tahun. Dan haji itu yang penting niatnya. Yang saat ini memang belum karena kebijakan dari pemerintah Saudi yang juga banyak ini travel yang sudah ngeblok seat, tapi ternyata visa belum keluar terus terbang dengan kosong. Kekecewaan besar melanda ribuan calon jemaah Haji Furoda 2025 setelah visa mereka tak kunjung terbit. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah pesawat yang seharusnya mengangkut jemaah Haji Furoda terbang dengan banyak kursi kosong. Hal tersebut diduga kuat akibat pembatalan visa oleh pemerintah Arab Saudi yang memperketat regulasi visa non-kuota tahun ini. Kebijakan ini membuat ribuan jemaah yang telah membayar biaya perjalanan hingga ratusan juta rupiah harus menerima kenyataan pahit. Banyak dari mereka yang telah bersiap secara spiritual dan finansial, namun kini hanya bisa pasrah. Sebenarnya tuh visa Furoda yang berwenang siapa sih? Ya, jadi memang kewenangannya itu kewenangan dari pemerintah Saudi langsung, Beb. Kita nggak bisa jamin bisa berangkat atau nggak jamaah itu. Oh, jadi memang wewenangnya itu dari kerajaan ya? Nah, itu biasanya keluarnya kapan? Kalau ditanya kapan bisa keluarnya, ya memang biasanya di akhir-akhir prosesnya. Ya sekarang jadi kisruh karena memang sekarang pemerintah Saudi membatasi visa Furoda atau visa mujamalah ini sendiri, Bib. Ada beberapa yang keluar, termasuk kita alhamdulillah sih, Bib, sebagian kecil jamaah kita keluar. Tapi memang hampir 90% itu nggak keluar, Bib. Masalah uangnya itu kan ratusan juta. Itu bisa balik atau nggak kalau misalkan dia nggak berangkat? Kalau masalah uang yang sudah jamaah setorkan itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing travelnya, Bib. Di awal itu sudah ada kesepakatan dengan jamaah kalau memang misalnya nanti jamaah nggak jadi berangkat, itu dana kita kembalikan 100%. Intinya sih harusnya memang dana itu harus bisa dikembalikan. Oke. Jadi sebenarnya haji yang paling aman tuh haji apa sih, Sat? Yang paling aman dan berangkatnya nggak terlalu lama ya satu-satunya Haji Plus, Bib. Resmi dari pemerintah dan pasti berangkat, keamanannya, kenyamanannya pasti lebih terjamin, Bib. Selain masa tunggunya yang tidak terlalu lama dan kepastian akan keberangkatannya juga lebih pasti. Dan harganya, Bib, yang paling penting, harganya itu jauh lebih terjangkau ketimbang kita pakai visa Furoda atau mujamalah. Visa Haji Furoda itu kan belum terbit. Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal Furoda dengan
Pak, proses Berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. tahun ini berarti tidak ada haji furoda ya Pak? Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya. Tapi udah komunikasi belum sih Pak? Sudah. Terus siang malam kami komunikasi. Karena kan keluarnya itu on off ya. Sejumlah tokoh dan selebriti termasuk Tengku Wisnu dan Ruben Onsu yang telah mendaftar melalui jalur ini kini terancam batal berangkat karena visa mereka belum juga diterbitkan. Ruben yang baru saja memeluk Islam telah melakukan berbagai persiapan matang untuk ibadah haji. Ia bahkan telah menjalani manasik haji dan menggelar Walimatus Safar pada 27 Mei 2025, sebuah acara syukuran sebelum keberangkatan yang dihadiri keluarga, sahabat, serta rekan-rekan artis seperti Desi Ratnasari, Inul Daratista, dan Ustaz Maulana. Jadi semuanya udah rampung dan udah bersiap-siap aja, udah tinggal beberapa hari lagi kan. Pasti kita maunya pasti doanya sehat terus, maunya dimudahkan semua segalanya, proses saya dari saya persiapan berangkat sampai saya kembali lagi, perasaannya apa ya, lebih tenang lagi gitu, dan terus lebih banyak mengingat apa yang harus saya lakukan, apa yang ingin pertama kali saya ucapkan, dan semuanya baru kepikiran dong. Saya tulis juga belum gitu, walaupun katanya Pak Ustadz harus ditulis gitu. Ya deh, karena ada waktu di pesawat juga banyak, terus waktu di perjalanan juga ada. Saya bisa tulis atau mungkin nggak ngerti kan, soalnya saya nggak terlalu banyak list doa, nggak ada gitu. Tapi kalau titipan doa banyak. Ini buat aku sih Ruben tuh benar-benar hebat banget gitu, baru login langsung diundang sama Allah untuk haji, itu kan Masya Allah ya gitu, maksudnya gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Ruben sempat mengungkapkan betapa ia merasa bersyukur dan tak menyangka bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Dengan penuh antusiasme, Ruben mengikuti seluruh proses persiapan, termasuk manasik haji dan pemilihan perlengkapan yang akan dibawa. Namun kebahagiaan itu kini berubah menjadi ketidakpastian setelah haji furoda yang diandalkan belum juga diterbitkan. Lantas, benarkah Ruben merasa sangat kecewa karena keberangkatannya terancam batal? Saya sampai sekarang ini aja nggak kebayang, nggak gimana ya maksudnya.
seneng banget gitu, tapi untuk membayangkan semua itu saya takutnya jadi takabur kan gitu. Jadi ya menikmati prosesnya. Kalau memang prosesnya harus siap-siap ya saya ikutin siap-siap, nggak mau yang terlalu jauh banget gitu, tapi segala persiapannya dari kayak ihramnya, baju semua, dan terus tadi kita udah dikasih tahu bagaimana proses kita ada 3 hari ninggalin hotel, dan itu barang-barang apa aja yang di dalam koper gitu. Lebih ke situ sih itu. Setiap orang yang datang ke sana atau dipanggil ke sana itu kan Allah punya caranya masing-masing gitu. Jadi itu saatnya saya fokus untuk ya ibadah gitu. Fokus dengan bacaan-bacaan, surat-surat yang sudah saya persiapkan gitu. Sementara itu, sang sahabat Ivan Gunawan telah lebih dulu berangkat dan kini berada di Madinah membagikan momen spiritualnya di Tanah Suci. Sebelumnya, Ruben dan Ivan sempat mengungkapkan kebahagiaan mereka bisa beribadah bersama. Namun kini Ruben harus menghadapi kenyataan pahit bahwa visa yang diharapkan belum juga diterbitkan. Alhamdulillah, karena saya fokus keberangkatan saya atau panggilannya Allah itu karena saya untuk ibadah, jadi saya banyak yang itinerary-nya saya nggak ikut juga, saya hanya ikut fokus ibadahnya aja. Kalau jalan-jalannya saya cara. Igun tuh apa ya? Tanggal 28. 28 ya. Iya. Ya cerita-cerita, nggak ada cerita-cerita yang gimana sih kalau sama dia ya. Fokusnya lu udah sampai sejauh mana? Sini gitu. Kalau sama Igun ya masih chatan, saling mengingatkan sholat. Terus ketika kita ada ayat-ayat yang bagus, saling kirim-kiriman, udah gitu aja. Mengingat biaya yang nggak murah ya untuk Furoda sendiri kan, namun pada akhirnya harus lapang dada nggak jalan nih tahun ini nih. Ya semua pihak harus menerima karena resiko ya kan ada orang yang udah prepare berapa tahun sebelumnya aja belum tentu tahun ini bisa dapet jatah. Nah artinya yang memang mau shortcut ini juga pasti harus siap dengan resiko. Dan untuk travel agent resikonya tiket bisa hangus, tapi konsumen memang nggak mau tahu, akhirnya dia harus balik semua misalnya. Jadi semua pihak juga punya resiko. Kalau untuk jamaahnya paling malu karena udah boleh batu safar misalnya, tapi udah umum kok sekarang ya. Kalau dulu sih mungkin masih adalah istilahnya seperti aib gitu ya. Wah kalau nggak berangkat ini ada apa-apa nih, kayaknya Ka'bah nggak mau nerima nih gitu. Nggak seperti itu kok. Ivan Gunawan yang berangkat pada 28 Mei 2025 terlihat menjalani berbagai kegiatan ibadah di Madinah, termasuk mengunjungi Masjid Nabawi dan berbagi makanan dalam sedekah subuh. Ia juga membagikan perjalanannya menuju masjid untuk salat Jumat, menunjukkan antusiasmenya dalam menjalani ibadah haji. Assalamualaikum dari Madinah. Hari ini aku mau share sesuatu buat kalian. Jam 12 nanti insya Allah aku mendapatkan waktu untuk bisa berada di Raudhah. Assalamualaikum dari Madinah. Pagi ini selepas sholat subuh saya menyempatkan untuk mampir di gerai makanan yang ada di bawah hotel aku. Insya Allah kita mau beli makanan buat teman-teman yang habis melakukan sholat subuh dari Masjid Nabawi. Semoga sarapan pagi ini bisa bermanfaat buat mereka yang melintasi tempat aku bagiin makanan. Insya Allah keberkahan menghampiri kita semua.
namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda gitu. Jadi kalau namanya ibadah ya memang harus dilakuinnya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi aku nggak mau maksain, ayo ketemu gue apa segala macam, nggak mau gitu. Jadi beliau juga punya agenda sendiri, nanti aku juga punya agenda sendiri. Bukan karena persahabatan kita ya, tapi memang udah qadarullah ya, kayak Allah tuh udah kayak kasih situasi, kasih rencana yang kita sendiri nggak pernah ada planning. Aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu tuh aku nggak pernah bahas sama sekali gitu. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi teman yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah gitu. Di tengah ketidakpastian visa haji Furoda 2025, artis Irish Bella menjadi salah satu selebriti yang tetap berkesempatan menunaikan ibadah haji. Bersama suaminya Haldi Sabri dan adik iparnya Sean Ivan, Irish Bella telah tiba di Mekah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Sebelumnya, Irish Bella sempat membagikan momen perjalanan dari pesawat hingga tiba di Mekah. Ia merasa sangat bersyukur bisa berangkat bersama orang-orang terkasih dan berharap bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Masya Allah, saat ini bisa menemani, mengurus abang yang di samping saya ini, Masya Allah, tabarakallah, ya. Ini Mbak Irish Bella, yang Mas? Adik. Adiknya. Ini dia jagoan kita. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Amin. Ini proses pengambilan kartu yang sangat sakti, kartu nusuk. Kartu sakti. Kartu sakti. Keren. Sebetulnya kan juga masih ada celah lain ya, sebetulnya ya. Mungkin juga beberapa waktu nanti ke depan, karena saya dengar sampai tanggal 3 juga sebetulnya masih bisa ada kemungkinan. Ya insya Allah bisa, tapi kalaupun tidak, bukan berarti yang tidak berangkat itu tidak lebih baik dari yang sudah berangkat sebetulnya ya. Jadi mudah-mudahan diberikan kesabaran dan insya Allah tahun depan bisa ada kemudahan. Keputusannya apapun itu, mau berhasil berangkat ataupun tidak berhasil berangkat, itu udah pasti yang terbaik dari Allah gitu. Meskipun siapa tahu sekarang nggak berangkat, tapi nanti ketika waktunya dia berangkat itu adalah waktu yang paling tepat mungkin, karena tahun sekarang kan katanya musim panas terakhir tuh. Siapa tahu pas ternyata bismillah diizinkan oleh Allah, mungkin berangkatnya tahun depan dengan cuaca yang mungkin lebih, kondisinya yang lebih lebih tidak ekstrim, yang mungkin nanti menjalankannya juga bisa lebih khusyuk, bisa lebih nyaman. Pokoknya kita husnuzon aja, pasti itu udah ketentuan yang terbaik dari Allah. Positifnya adalah mungkin ini adalah kehendak Allah, memang ditakdirkan, memang belum saatnya, karena orang-orang yang berangkat di sana adalah orang-orang yang memang sudah ditakdirkan Allah untuk bisa berada di sana. Rezekinya mungkin bukan sekarang, tapi nanti buat di tahun-tahun ke depan gitu. Jadi kita lebih mungkin lebih ikhlas, lebih sabar menunggu. Ya mungkin memang bukan saatnya saat ini, tapi mungkin nanti gitu. Itulah yang sebenarnya yang kita lakukan juga. Rezekinya kita tabung dari sekarang gitu, agar suami aku juga nyaman berangkatnya, karena kan dengan kondisi dia yang sekarang duduk berdirinya memang dia harus lebih nggak boleh terlalu lama, posisinya harus berubah-ubah. Ya itu juga yang kita lakukan, berdoa, ikhtiar sama Allah, diberikan kesabaran. Kita juga harus sabar, karena memang yang tahu saat yang tepat itu adalah bukan kita tapi Allah. Tapi kan